Silong jelas masih merasakan sakit dari pil emas besar yang kembali, dan dia melolong di tempat. Ledakan. Namun, pada saat ini, pintu hotel diledakkan oleh telapak tangan dari luar, memperlihatkan sosok si Potian. Namun, ketika si Potian menyerbu masuk lebih dulu, Lin Nan tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat menimpa dirinya sendiri. Tidak bagus. Dengan tanda peringatan di benaknya, dia segera mundur, bersiap untuk keluar dari pintu terlebih dahulu. Tertawa. Namun, meski reaksinya relatif cepat, dia tidak bisa menahan tindakan Jun Wulou. Tepat ketika si Potian menyerbu masuk, menara Junwu bergerak. Terlebih lagi, ia menghilang begitu saja dalam sekejap, bahkan tanpa ada bayangan yang muncul. Bang! Si Potian baru saja tiba di depan pintu, tapi dia tidak menyangka Jun Wulou berada selangkah di depannya. Dia berada di belakangnya dalam sekejap dan menamparkan bagian belakang jantungnya dengan keras. Ah! Si Potian langsung berteriak, lalu tubuhnya bergegas menuju kamar lagi. Namun, ia tidak lagi bebas dan tidak terkendali seperti sebelumnya, bahkan momentum agung pun hilang. Celepuk, dia segera menjatuhkan dirinya ke tanah, sangat malu. Di mana muridku? Jun Wulou mengikuti di belakang si Potian dan bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun ekspresinya tidak berubah sama sekali, nadanya menjadi lebih serius. Si Potian meratap dalam hatinya, tapi tidak berhasil. Tapi diam-diam dia senang karena dia tidak membawa Zhou Yingying bersamanya, kalau tidak, dia akan selesai sepenuhnya. Lepaskan anakku. Dia melirik Silong, yang telah dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan perasaan tertekan tiba-tiba muncul di hatinya. Dan saat dia melihat Silong, bersamaan dengan sakit hati, gelombang kemarahan yang luar biasa tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Aku pasti akan melepaskannya, tapi untuk mencegahmu melakukan gerakan kecil apapun, serahkan muridku dulu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu dikubur mati. Meskipun Jun Wulou belum melihat Zhou Yingying, dia sangat percaya pada Lin Nan. Karena kebudewanya yang kuat akan sifat air dan api, dia tidak peduli siapa pria di depannya. Bahkan jika Raja Surga datang, saya harus memberinya penjelasan, jika tidak, saya tidak akan pernah keluar dari ruangan hidup-hidup. Suasana hati si Potian yang tertekan tiba-tiba meledak, mengeluarkan raungan ganas seperti binatang buas, dan kemudian, tubuhnya dengan cepat melompat dari tanah. Bang! Namun, dia melompat cukup cepat, tetapi jatuh lebih cepat lagi. Sebelum dia sempat bereaksi, Jun Wulou menamparnya dengan keras dari belakang. Celepuk. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, si Potian jatuh ke tanah lagi, dan dia sangat marah hingga dia meraung satu demi satu. Lin Nan, aku belum selesai denganmu lagi, aku akan membasmimu. Si Potian mengangkat kepalanya dari tanah, matanya memancarkan cahaya ganas yang menakutkan, menatap Lin Nan dan mengeluarkan raungan marah. Namun, Lin Nan selalu menjaga sikap tenang terhadap semua ini. Sebelum bertemu Zhou Yingying, tidak perlu memberikan pedang yang dimurnikan oleh Menara Junwu kepada si Potian. Dan bahkan jika Zhou Yingying diserahkan, Lin Nan tidak akan memberikannya padanya. Dengan pria kuat seperti Jun Wulou di sini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Basmi, serahkan muridku dulu, kalau tidak, masih belum jelas apakah kamu bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Jun Wulou sangat marah hingga darahnya mendidih, dan sinar di matanya membuat Lin Nan merasa panik. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di alam abadi, jadi auranya sangat besar. Niat membasmi yang dingin memenuhi seluruh ruangan, dan bahkan ada perasaan tertekan yang membuat orang bernapas lebih cepat. Siapa kamu? Si Potian berjuang untuk bangkit dari tanah, namun kesadarannya terus merasakan bahwa lelaki tua di belakangnya terus membuatnya gelisah. Bahkan tamparan yang tampaknya tidak memiliki kekuatan besar sepertinya telah menunggunya untuk bangkit dan memberikan tamparan. Kamu memintaku untuk menyempurnakan pedang, tapi kamu bahkan tidak mengenaliku. Dalam sekejap, Jun Wulou memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tetapi nadanya menjadi lebih dalam, dan dia menatap si Potian dan bertanya. Apa? Setelah mendengar penjelasan Jun Wulou, si Potian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan menggerakkan mulutnya beberapa kali, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ketegangan unik di hatinya. Menara Junwu, orang ini adalah sosok yang populer di benua barat beberapa tahun yang lalu. Dia dikenal sebagai master pemurnian artefak di usia muda, namun tidak banyak orang yang pernah melihatnya, jadi dia hanya mendengar namanya. Ayah, ini mungkin kesalahpahaman. Lin Nan memberiku pil emas pengembalian hebat setelah menghancurkan dantianku. Akhirnya, Silong berbicara. Dia juga terkejut dengan penampilan malu si Potian sebelumnya. Sejak dia bisa mengingatnya, dia belum pernah melihat si Potian terlihat seperti ini. Sekarang dia telah menerobos ke alam abadi, dia tidak mampu mengalahkan Menara Junwu, dan bahkan memiliki mentalitas pemalu. Salah paham.
Ayah dan anak kita telah diintimidasi sampai di depan pintu. Apakah kamu memberitahuku bahwa kita memiliki kesalahpahaman? Si Potian jelas sangat marah dan langsung berteriak dengan marah. Kembalinya ramuan emas yang luar biasa. Namun, dia segera bereaksi, menatap Lin Nan dengan heran, dan mulai sedikit mengernyit. Jika ini benar, maka Silong adalah berkah tersembunyi. The Great Returning Golden Pill memiliki kemampuan untuk memperbaiki meridian. Belum lagi dantian yang rusak, pasti bisa diperbaiki sepenuhnya. Selain itu, biaya pembuatan pil emas pengembalian hebat pasti mahal. Untuk menukar ramuan emas pembayaran besar untuk Silong, dia meminta Lin Nan pergi ke Menara Junwu untuk menyempurnakan pedangnya. Karena di seluruh benua primitif, mungkin hanya peralatan tingkat surga yang dapat ditukar dengan pil emas pengembalian besar dengan Sekte Tiandan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kemarahan si Potian sebelumnya langsung terhapus. Setelah merenung lama, dia akhirnya bertanya, dan ekspresinya segera melembut. Itu benar, itu Fang Bing. Fang Bing mencuri pil emas pengembalian besar untuk dirinya sendiri. Ketika Silong memikirkan Fang Bing, dia merasa marah dari lubuk hatinya. Dia mengertakkan gigi dan menjelaskan kepada si Potian. Apa? Dalam sekejap, hati si Potian tiba-tiba tenggelam, dan alisnya yang sudah rileks kembali menyatu. Sebelum melihat pil emas besar yang kembali, dia tidak tahu apakah masalah itu benar atau salah. Apalagi Fang Bing menghilang. 3 hari yang lalu, Fang Bing kehilangan berita, jadi sekarang dia bahkan curiga bahwa Lin Nan dan yang lainnya membasmi Fang Bing, dan kemudian dia menceritakan kisah tentang kembalinya pil emas di sini. Sebelum saya melihat pil emas besar yang kembali, saya ragu, jadi masalah ini tidak dapat diselesaikan sampai kita menemukan Fang Bing. Si Potian berjuang di tanah untuk beberapa saat, dan akhirnya bangkit dari tanah lagi, dan nadanya masih agak seram. Tertawa. Namun, saat dia berdiri teguh, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Lin Nan. Tidak bagus. Dalam sekejap, tanda peringatan tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Masalahnya telah dijelaskan sepenuhnya, tetapi dia tidak menyangka si Potian akan menyerangnya saat ini. Bang! Namun, Menara Junwu muncul di belakangnya dalam sekejap, dan sebelum si Potian bisa bergegas ke Lin Nan, dia menamparkan bagian belakang jantungnya lagi. Celepuk. Si Potian terjatuh ke tanah di tempat, tubuhnya seperti tumpukan lumpur, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Meskipun keduanya adalah yang terkuat di alam abadi, ada juga alam di alam abadi yang benar-benar menekan. Karena keduanya adalah pembudidaya asli dari benua asal, penindasan mutlak terhadap alam ini tidak dapat dipatahkan sama sekali. Ranah Junwulou jelas jauh lebih kuat dari si Potian, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya. Katakan padaku di mana muridku berada, dan kamu bisa keluar. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jika si Potian tidak ingin memberinya aku puntur sekarat, Junwulou tidak akan sekejam itu. Jika si Potian menyerang Hei Xiong atau Bu Jingyu, dia tidak akan menghentikan mereka karena kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, orang ini kebetulan menyerang Lin Nan. Inilah inti hatinya yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Lin Nan adalah orang yang sangat berbakat dalam memurnikan senjata. Bagi Junwulou, yang terobsesi dengan pemurnian senjata, dia seperti Nilin dan tidak mengizinkan orang lain untuk terlibat. Ayo kita pergi dulu. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Saat tentara Fang ditangkap, dengan sendirinya aku akan melepaskan mereka. Si Potian mendengus dingin dan berkata pada Menara Junwu tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia bahkan memutuskan untuk mati. Bagaimanapun, jika dia mati, mereka tidak akan dapat menemukan gadis itu, jadi dia yakin Lin Nan dan yang lainnya tidak akan berani membasminya. Patah. Namun, saat ide itu terbentuk di benaknya, sosok Junwulou muncul di hadapannya dalam sekejap. Suara tajam tiba-tiba keluar dari wajah si Potian. Ekspresi Junwulou jelas suram. Jika bukan karena tujuan menyelamatkan Zhou Yingying, dan menurut amarahnya yang berapi-api, dia akan menamparkan si Potian sampai mati di tempat. Hahaha, apakah kamu akan membasmiku? Jika kamu punya nyali, basmi saja aku. Maka muridmu pasti akan mati. Si Potian mengetahui titik lemah Junwulou dan langsung tertawa terbahak-bahak, tanpa rasa khawatir sama sekali. Dalam sekejap, ekspresi Junwulou berubah dingin. Yang paling dia benci adalah diancam oleh orang lain, jadi saat ini dia jelas-jelas memiliki pikiran membasmi. Ayah, beritahu aku agar ayah tidak menderita. Silong jelas-jelas ketakutan oleh Bu Jingyu, jadi dia langsung memohon dengan wajah sedih. Jangan khawatir nak, kita tidak bisa mati. Mereka tidak berani. Apalagi semua yang mereka lakukan pada ayah dan anak kita, aku pasti akan membalas gadis itu 2 kali lipat. Setelah si Potian melihat sekeliling, dia segera menjelaskan kepada Silong dengan senyum percaya diri.
Hihihi. Namun, saat dia selesai berbicara, aura kekerasan dan kekerasan tiba-tiba mulai meresap ke dalam ruangan. Dalam sekejap, si Potian tercengang. Dia sepertinya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah memasuki ruang lain, dan angin yang menakutkan membuatnya panik. Meskipun dia mengatakannya dengan lantang dan jelas, ketika kematian benar-benar datang, dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Jangan kira aku tidak berani membasmimu, iya. Jun Wulou menatap si Potian dan berkata dengan nada muram, berdebat apakah akan membasminya atau tidak. Sedangkan untuk menemukan Zhou Yingying, dia punya caranya sendiri, yang paling banyak hanya akan membutuhkan sedikit kesulitan. Kota Tianxing sangat besar, sangat mudah baginya untuk menemukan seseorang. Tapi yang dia pikirkan adalah apa yang akan terjadi setelah membasmi si Potian. Bagaimanapun, orang ini adalah pemimpin Sekte Pedang. Jika dia terbasmi, itu akan dengan mudah menginspirasi semua pihak untuk berurusan dengan Balai Pemurnian Senjata. Karena alasan inilah dia tidak membasminya. Kakak senior, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Beruang hitam, keluarlah dan panggil murid-murid Sekte Pedang itu. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Lin Nan, dan dia memikirkan cara lain, yang juga merupakan kelemahan si Potian. Orang terkuat yang telah mencapai alam transformasi abadi dan merupakan pemimpin Sekte Pedang, hal terpenting apa? Kekayaan dan kekuasaan sulit didapat, tetapi reputasi perlu diakumulasikan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Lin Nan akan memulai dengan reputasi dan membuka mulut si Potian. Kakak laki-laki, dalam sekejap, si Potian mulai kehilangan ketenangannya, dan suasana hatinya tiba-tiba tampak mencapai titik terendah. Dia tidak menyangka bahwa Jun Wulou adalah kakak laki-laki Lin Nan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan bisa meminta pedang tingkat surga dengan memeluk paha Lin Nan. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, karena dia tidak punya hak lagi untuk berbicara. Oke, meskipun beruang hitam tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Nan, tetapi ketika dia melihat senyum jahatnya, dia tahu bahwa dia pasti punya ide aneh, jadi dia segera setuju dan berlari keluar dengan gembira. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, si Potian terkejut, dan ekspresinya segera mulai berubah. Dia jelas belum memahami Lin Nan. Jika dia melihat arti senyum jahat Lin Nan seperti beruang hitam, dia pasti akan segera memberitahu keberadaan Zhou Yingying. Kakak senior, tolong hancurkan dantiannya. Sebelum murid Jianzong masuk, Lin Nan segera berbicara kepada Jun Wulou, selalu tersenyum tipis. Apa? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, si Potian hampir menjadi gila, dan matanya bulat seperti lonceng, tampak tidak percaya. Jika dantian dihancurkan, maka dia akan tamat sepenuhnya. Bahkan jika kekayaan seluruh Sekte Pedang habis, sangatlah mustahil untuk menukarnya dengan pil emas pengembalian besar. Kecuali dia memiliki seorang kultivator yang dia kenal di benua selatan dan memiliki hubungan yang baik, dia dapat memperoleh batu spiritual dalam jumlah besar. Ada banyak tambang batu spiritual di benua selatan, sehingga para penggarap di sana sangat kaya. Namun sayangnya, dia tidak mengenal satupun dari mereka. Tepat ketika si Potian hendak berbicara, Jun Wulou tiba-tiba bergegas. Tanpa ragu-ragu, dan tanpa peringatan apapun sebelumnya, dia langsung menepuk telapak tangannya ke dantiannya. Saat kedua tubuh baru saja bersendewa, Jun Wulou menyemburkan energi sejati dalam jumlah yang hampir arogan ke dalam dantian si Potian. Dantian si Potian tidak mampu menahan dampak tirani, dan luka tercipta di tempat. Rasa sakit yang parah disertai dengan keengganannya yang kuat, dan dia tiba-tiba melolong menyedihkan. Namun jeritan itu tidak ada gunanya, dan tidak dapat mencegah energi sebenarnya dalam dantiannya mengalir keluar dari tubuhnya seolah-olah telah menemukan jalan keluar. Tertawa. Segera setelah itu, Lin Nan melangkah maju dan menjambak rambut si Potian, dia membalik pergelangan tangannya dan kilau biru sedingin es dengan cepat muncul di tangannya. Patah. Segera setelah itu, suara yang jelas keluar, dan Lin Nan menamparkan wajah si Potian. Jika itu adalah tamparan biasa, si Potian mungkin bisa menerimanya, tetapi energi yang dilontarkan Lin Nan kali ini adalah energi sejati dengan atribut es. Meskipun mulut seperti itu tidak akan langsung membekukan si Potian, itu akan membuat rasa sakitnya semakin parah. Jeritan seperti nangui yang disembelih tiba-tiba keluar dari mulut si Potian, membuat orang merasa ngeri. Di mana Zhou Yingying? Setelah menjilat mulutnya, Lin Nan segera berteriak kepada si Potian dengan suara yang dalam, bahkan dengan sedikit keganasan di sudut mulutnya. Namun, si Potian tidak berniat memberitahu Lin Nan tentang keberadaan Zhou Yingying sekarang. Dan dia juga percaya bahwa Lin Nan hanya menyiksa dirinya sendiri dan tidak akan membahayakan nyawanya sama sekali. Jangan bilang. Tiba-tiba, wajah Lin Nan terkejut, dan dia segera mengeluarkan suara yang membuat orang merasa kedinginan. Patah. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya lagi, dan cahaya biru es menyala dengan cepat, mengenai wajah si Potian dengan keras.
Saudara Nan, orang-orang ada di sini. Saat Lin Nan disiksa untuk mendapatkan pengakuan dari si Potian, beruang hitam memanggil semua murid Sekte Pedang. Secara logika, dia tidak bisa membiarkan murid-murid Jianzong ini memasuki hotel, tapi dia mengatakan itu adalah perintah si Potian dan menyelesaikan masalahnya. Aku akan menghapusnya, Nak, segera lepaskan pemimpin sekte itu. Ketika dia melihat Lin Nan memegang rambut si Potian dengan satu tangan dan bersiap menamparnya dengan tangan lainnya, seorang murid Sekte Pedang yang berjalan di depan segera mengeluarkan suara gemuruh. Oh, senyuman dalam tiba-tiba muncul di bibir Lin Nan, dan dia mengangkat matanya untuk melihat murid Sekte Pedang. Patah. Segera setelah itu, di bawah tatapan murid Sekte Pedang ini, Lin Nan menamparkan wajah si Potian dengan keras lagi. Ah, Lin Nan, basmi aku jika kamu bisa, kalau tidak kamu pasti akan menyesal. Si Potian sangat marah saat ini dan mengeluarkan suara yang kejam kepada Lin Nan. Belum lagi si Potian tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia menjabat sebagai pemimpin Sekte Pedang, bahkan dalam kehidupan si Potian. Dia marah, tapi karena dantiannya hancur, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Benar-benar, Lin Nan tersenyum tipis dan bertanya pada si Potian, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, dan dia masih memiliki ekspresi jahat itu. Pada saat ini, murid Jianzong di depan pintu benar-benar tercengang, karena dia sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi aura yang memancar dari tubuh si Potian. Bahkan Lin Nan baru berada di tahap awal Jindan. Bagaimana dia berani menyerang si Potian? Apakah kamu Lin Nan? Segera setelah itu, para murid Sekte Pedang di belakangnya berkerumun, memblokir pintu dan berteriak kaget pada Lin Nan. Taktik menggelegar Lin Nan di bawah ini masih segar di benak para murid Sekte Pedang ini. Meskipun mereka berspekulasi bahwa itu mungkin Lin Nan, sekarang identitas Lin Nan telah dikonfirmasi, mereka masih merasa sedikit terkejut. Apakah ada masalah? Aku hanya ingin mencari seorang gadis yang dipenjara oleh pemimpin sektemu. Siapa yang tahu di mana itu, aku akan segera melepaskannya, jika tidak. Wajah Lin Nan jelas sedikit tergerak, dan bahkan senyuman di sudut mulutnya memiliki sedikit kekejaman, dan matanya memancarkan dua sinar yang tak tertandingi. Patah. Setelah mengatakan ini, dia segera melambaikan tangannya dan menamparkan si Potian lagi. Lin Nan, basmi dia jika kamu mau. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Aku tidak menerimanya. Jika kakak laki-lakimu tidak ada di sini, kamu akan menjadi jenderalku yang kalah. Si Potian sudah berkecil hati. Bahkan jika Lin Nan melepaskannya sekarang, tanpa pil emas besar yang kembali, dia tidak akan bisa membuat masalah sama sekali. Apalagi cara dia membodohi dirinya sendiri saat ini sudah terlihat sepenuhnya oleh murid-muridnya. Jika ini menyebar, dia tidak akan bisa membangun gengsinya sama sekali. Jadi sekarang dia bisa mengatakan bahwa dia ingin mati, dan bahkan berharap Lin Nan akan menamparnya sampai mati. Ayah, tolong beritahu aku, kalau tidak kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Akhirnya Silong yang berada di sisi lain dengan hidung memar dan wajah bengkak, berkata kepada si Potian dengan wajah sedih, hampir menangis seperti itu. Si Potian ingin meminta kematian, tapi dia tidak bisa. Dia belum ingin mati. Berhenti bicara omong kosong. Kaulah yang menyebabkan semua masalah ini. Aku biasanya memintamu berlatih keras seolah-olah aku menyakitimu. Sekarang kamu mengerti. Saat ini, si Potian benar-benar marah, ia merasa sedih di hatinya terhadap putra yang paling ia cintai, dan langsung memarahinya dengan marah. Seluruh keluarga telah dipermalukan. Ayah dan anak telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika berita menyebar, Sekte Pedang pasti akan menjadi bahan tertawaan. Fang Bing yang melakukannya. Aku harus membasminya, jadi aku tidak bisa mati. Ayah, kamu juga tidak bisa mati. Silong meraung ke arah si Potian, wajahnya langsung memerah, dan matanya memancarkan sinar cahaya yang tajam. Setelah mendengarkan perkataan Silong, si Potian tertegun sejenak, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Baru sekarang dia akhirnya memikirkan Fang Bing. Jika Fang Bing telah mengembalikan ramuan emas kepada Silongda sebelumnya, maka apa yang terjadi nanti tidak akan terjadi, dan dia bahkan harus berterima kasih kepada Lin Nan. Ya, aku tidak bisa mati. Aku benar-benar tidak bisa mati. Aku harus membasmi Fang Bing dengan tanganku sendiri, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Terbangun oleh perkataan Silong, si Potian segera mengeluarkan suara marah, lalu menoleh ke arah Lin Nan yang terlihat acuh tak acuh. Meskipun dia membenci Lin Nan di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa dia salah. Untuk pertama kalinya, dia merasa sepertinya dia telah bertindak terlalu jauh. Dan setelah mengalami kejadian ini, dia juga tahu kalau dia terlalu menyayangi Silong, sehingga dia sering kehilangan penilaian. Kamu tidak perlu melihatku. Beritahu aku keberadaan Zhou Yingying dan aku akan melepaskanmu. Sudut mulut Lin Nan tiba-tiba melengkung, dan dia menjelaskan kepada si Potian dengan tenang.
Dalam kasus ini, dialah yang menjadi korban. Dan dia juga ingin menemukan Fang Bing. Anak ini secara tidak sengaja telah menyebabkan begitu banyak masalah sehingga cukup untuk mendapatkan hukuman mati. Aku mengunci gadis itu di ruang pelatihan istana Tuan Kota. Setelah si Potian ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berbicara dengan Lin Nan. Namun setelah dia selesai berbicara, sarafnya tiba-tiba menjadi tegang karena dia takut Lin Nan akan membasminya dengan satu telapak tangan. Ini dia, jika kamu menimbulkan masalah pada adik laki-lakiku di masa depan, aku akan menghapus sekte pedangmu dari kota Tianxing. Tertawa, sebelum Lin Nan dapat berbicara, Jun Wulou, yang berada di belakang si Potian, mengulurkan tangannya, mengeluarkan ramuan emas besar dan melemparkannya ke arahnya, dan mengancam dengan nada muram. Ah! Melihat kilatan cahaya keemasan, si Potian mengira dia akan mati. Namun, ketika dia melihat apa yang terbang di atasnya adalah ramuan emas besar, matanya langsung membelalak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Jun Wulou akan bermurah hati memberinya pil emas pengembalian hebat. Itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi ini ketika dia melihat pil emas besar yang kembali. Dalam keadaan seperti itu, si Potian sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa berbicara, dan ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh. Dengan pil emas pengembalian hebat ini, dantiannya dapat diperbaiki sepenuhnya, memungkinkannya kembali ke kondisi puncaknya lagi. Faktanya, Lin Nan bermaksud mengembalikan ramuan emas itu kepada si Potian. Dia mengirim pesan ke Menara Junwu untuk membuat si Potian melepaskan kebencian di hatinya. Bagaimanapun, dia masih harus tinggal di benua barat untuk sementara waktu. Akan sedikit menyakitkan jika hantu si Potian tetap ada. Meskipun dantiannya hancur, Lin Nan bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa si Potian pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan ramuan emas hebat lainnya. Jadi lebih baik beri dia rasa manis dulu, lalu pergi ke Fang Bing untuk meminta ramuan emas besar lainnya. Jelas sekali, Jun Wulou sangat kesakitan setelah membuang ramuan emas yang sangat bermanfaat ini. Tapi untungnya dia masih punya beberapa lagi, jadi dia segera menerima kenyataan ini. Tertawa, setelah Great Return Golden Pill dilempar, Menara Junwu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju bagian luar hotel. Tidak perlu bertanya, semua orang tahu bahwa lelaki tua ini pasti telah menyelamatkan Zhou Yingying, jadi Lin Nan tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum dengan tenang. Lin Nan tentu saja merasa lega karena Jun Wulou, penguasa alam abadi, akan menyelamatkan Zhou Yingying. Si Potian, dendam kita telah terhapus. Masalah ini berakhir di sini. Adapun tentara Fang, kamu dapat membasmi mereka jika kamu menemukannya, dan jika aku menemukannya, aku pasti akan membasmi mereka juga. Lin Nan segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada si Potian, berbalik dan segera pergi bersama beruang hitam dan Bu Jingyu. Adapun apakah si Potian benar-benar bisa melepaskan dendamnya, ini bukan urusan Lin Nan. Yang paling ingin dia pastikan sekarang adalah Zhou Yingying baik-baik saja. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Bu Jingyu, agar bocah itu tidak menyalahkannya di kemudian hari. Kota Tianxing, di dalam istana Tuan Kota. Si Potian memiliki hubungan yang baik dengan penguasa kota Ouyang Sinan, jadi dia tidak mengatakan apapun ketika Zhou Yingying dipenjara di sini. Sudah berapa hari, kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres? Aku merasa bingung. Ouyang Sinan sedang duduk di aula utama di belakang istana Tuan Kota. Setelah mengamati sekeliling, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Duduk di bawahnya adalah seorang pria paruh baya kekar. Setelah mendengar kata-kata itu, dia segera mulai menghitung dengan jarinya. Pada hari ketiga, saya juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dan saya merasa sangat tertekan. Pria besar itu mengangguk sedikit ke arah Ouyang Sinan, dan segera berkata dengan suara yang dalam, wajahnya bahkan menjadi sedikit pucat. Tiba-tiba, ekspresi Ouyang Sinan berubah serius, dan dia merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Dalam sekejap, kulit kepalanya mulai mati rasa, dan keringat dingin tiba-tiba mengucur dari pori-pori sekujur tubuhnya. Saya menghapus. Dan ketika pria besar yang duduk di bawahnya menatap ke arah Ouyang Sinan, dia tiba-tiba tercengang. Dia benar-benar melihat sosok tua muncul dan muncul begitu saja tanpa mengeluarkan suara. Bukan hanya suaranya, bahkan gejolak nafas sedikit pun tidak keluar, seperti hantu dari neraka. Dalam sekejap, ekspresi pria besar itu menegang, dan dia menatap pria tua itu dengan heran. Dilihat dari auranya saja, lelaki tua itu memiliki aura yang tak tertandingi, yang memaksanya untuk berhati-hati. Ouyang Simonan, Jun Wulou, yang berdiri di belakang Ouyang Simon, berbicara, nadanya jelas suram, dan bahkan suaranya tidak mengandung emosi. Paman Tuan. Ketika Ouyang Simon mendengar suara itu dan menoleh ke belakang, dia segera menciutkan lehernya karena ketakutan dan berteriak kepada Jun Wulou dengan nada ketakutan. Faktanya, Ouyang Sinan adalah murid dari Balai Pemurnian Senjata.
Tetapi karena keluarga tersebut adalah keluarga terkenal di kota Tianxing, setelah kembali ke keluarga tersebut dari Balai Pemurnian, dia mengambil alih kota Tianxing dan menjadi penguasa kota. Dan dia dan Tuan Mo sebenarnya adalah murid dari garis keturunan yang sama, dan merupakan murid langsung Feng Chuyang. Menyebut Jun Wulou sebagai pamannya tidak mengacaukan senioritas. Huff, apakah kamu masih mengenalku, paman juniorku? Di mana adik perempuanmu sekarang? Jun Wulou tiba-tiba bertanya pada Ouyang Sinan dengan nada muram dan serius. Adik perempuan. Dalam sekejap, hati Ouyang Sinan bergetar. Mungkinkah gadis itu adalah adik perempuannya? Paman, maksudmu gadis itu? Ouyang Simonan bertanya pada Jun Wulou dengan ekspresi agak terkejut, tapi hatinya jelas-jelas kacau. Sebagai paman junior, dia tidak pernah menerima murid magang. Tentu tidak mudah bagi seorang adik perempuan untuk muncul begitu saja. Dan dia tahu sedikit tentang Menara Junwu. Orang ini memiliki temperamen yang panas, terutama karakter pelindung anak sapi. Jika dia marah, akan mudah untuk menghancurkan rumah tuan kota. Biarkan dia pergi. Jun Wulou tidak menjelaskan apapun, tetapi berkata kepada Ouyang Sinan di depannya dengan nada yang jelas-jelas dingin, yang tidak dapat disangkal sama sekali. Paman guru, saya benar-benar tidak tahu. Biarkan dia segera pergi. Ouyang Simon sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dengan cepat menjelaskan kepada Jun Wulou, dan segera mengedipkan mata pada pria besar yang selalu terlihat tercengang itu. Pria besar itu setuju dan berlari keluar dengan cepat tanpa berhenti sama sekali. Namun, dia menjadi sangat penasaran dengan identitas Jun Wulou. Aku akan pergi juga. Setelah pria besar itu pergi, Ouyang Simon masih melihat ekspresi tidak baik Jun Wulou, dan rasa takut kembali muncul di hatinya. Dia segera mengatakan sesuatu, berbalik dan bergegas keluar. Jun Wulou mengikuti dari belakang dan dengan cepat menuju ruang pelatihan tempat Zhou Yingying di penjara. Zhou Yingying sangat tertekan beberapa hari terakhir ini. Dia adalah orang yang berpikiran sederhana yang hanya sedikit beradaptasi dengan lingkungan setelah dikurung di ruang pelatihan, dan kemudian dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Sebenarnya dia juga sangat cemas, namun dia juga mengerti bahwa dalam keadaan ini, kecemasannya tidak ada gunanya dan dia hanya bisa menunggu kabar dengan tenang. Si Potian tidak membasminya, yang berarti situasinya tidak buruk. Ketangguhan tubuh dapat ditempa melalui ramuan, jadi dia segera memilih untuk mempraktikkan metode pelatihan jalur jiwa yang diajarkan oleh Lin Nan kepadanya. Kombinasi air dan api berarti dia untuk sementara tidak dapat mempraktikkan keterampilan apapun dari benua aslinya, tetapi mengikuti Lin Nan akhir-akhir ini memberinya rasa percaya yang kuat pada Lin Nan. Jadi dia sepenuhnya percaya bahwa Lin Nan bisa menyelamatkannya. Budidaya jiwa Dao sendiri tidak dapat dicapai dalam semalam, dan dia tidak menantang seperti Lin Nan. Jadi dalam beberapa hari terakhir, dia baru saja menguasai dasar-dasar Soul Dao. Meskipun hanya dangkal, dia masih menemukan jejak dahan dan Ouyang Sinan segera setelah mereka tiba, dan dia tidak bisa menahan alisnya. Buka pintunya. Ouyang Simonan tidak ragu-ragu sama sekali dan berbicara kepada pria besar itu begitu dia tiba di pintu ruang pelatihan. Karena tempat ini awalnya milik istana tuan kota, dan dia cukup percaya diri dengan ruang pelatihan semacam ini yang secara khusus bertanggung jawab untuk memenjarakan para pembudidaya, jadi tidak ada tentara yang dikirim untuk menjaganya. Ruang pelatihan semacam ini sangat berlawanan dengan ruang pelatihan yang digunakan oleh praktisi biasa. Pintunya harus dibuka dari luar agar praktisi yang dipenjara di dalam dapat keluar. Apakah saya akan mati? Ketika mereka menemukan Ouyang Sinan dan Dahan, tetapi tidak melihat Si Potian atau Lin Nan, Zhou Yingying mau tidak mau memiliki gagasan seperti itu di benaknya. Mencicit. Pintu dibuka dari luar, dan seberkas cahaya alami langsung menembus ruang latihan. Namun, pada saat ini, mata indah Zhou Yingying berkaca-kaca. Dia sedikit enggan, tapi dia tetap merasa bahwa dia tidak jauh dari kematian. Tertawa. Segera setelah itu, sosok Ouyang Sinan tiba-tiba muncul dan memasuki ruangan. Dia tidak berbicara, tetapi menatap Zhou Yingying dari atas ke bawah dengan sepasang mata waspada. Basmi aku jika kamu mau, apapun yang ingin kamu lihat. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, Zhou Yingying masih merasa tidak puas. Dia sedikit marah ketika Ouyang Simon menatapnya, dan langsung berteriak. Dia bahkan tidak memiliki perlawanan apapun, dia hanya duduk diam dan menutup matanya sedikit. Meskipun dia takut mati, dia tidak menunjukkannya di wajahnya, hanya untuk mencegah Ouyang Simon tertawa. Namun, begitu mata indahnya terpejam, kesadarannya dengan jelas mendeteksi seorang lelaki tua tersenyum berdiri di luar pintu. Orang tua itu tidak memiliki niat membasmi, dan bahkan senyumannya pun memiliki aura bersahabat. Apalagi, Ouyang Sinan di seberang tidak berniat mengambil tindakan. Dia menatap Zhou Yingying dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menunjukkan senyuman pahit. Adik perempuan,
Aku minta maaf karena membuatmu menderita. Ouyang Simonan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhou Yingying, dan wajahnya tampak sedikit aneh. Adik perempuan. Ketika Zhou Yingying mendengar panggilan ini, wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia membuka matanya dalam sekejap, menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu salah orang, aku tidak punya master. Zhou Yingying, yang berpikiran sederhana, tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini, jadi dia segera bertanya dengan suara seperti suara alam. Apa? Ouyang Sinan tampak terkejut, tetapi dia tidak tahu apakah perkataan Zhou Yingying itu benar atau salah, dan ekspresinya tiba-tiba mulai berubah. Tertawa. Namun, ketika Zhou Yingying bertanya-tanya apakah Ouyang Sinan benar-benar mengakui orang yang salah, lelaki tua di luar pintu tiba-tiba muncul di hadapannya begitu saja. Keluar dan tutup pintunya. Ada yang ingin kukatakan pada adik perempuanmu. Jun Wulou bahkan tidak menoleh ke belakang, matanya tertuju pada Zhou Yingying di depannya, dan dia mengucapkan kata-kata ini kepada Ouyang Sinan. Ah! Ouyang Simon sangat terkejut, namun dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun terhadap menara Junwu. Dia langsung setuju dan keluar dari pintu dengan patuh. Melihat menara Junwu di depannya, Zhou Yingying tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia tidak bisa melihat nafsu apapun di mata Jun Wulou, tetapi ekspresi ramah di wajahnya membuatnya bertanya-tanya apa tujuan lelaki tua itu. Saya memutuskan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Akhirnya, Jun Wulou berbicara, tanpa meminta pendapat Zhou Yingying sama sekali, dan dia bahkan tidak mengizinkan sanggahan. Apa? Zhou Yingying tertegun, dan tiba-tiba menatap menara Junwu di depannya dengan heran, menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan ingin menjadikannya sebagai muridnya. Siapapun akan mempertimbangkannya, atau bahkan menolaknya mentah-mentah. Siapa kamu? Mengapa kamu mau menerimaku sebagai muridmu? Setelah hening lama, Zhou Yingying akhirnya bertanya pada Jun Wulou. Suaranya, yang seperti suara alam, terlihat bergetar, dan bahkan matanya mulai waspada. Lin Nan adalah adik laki-lakiku. Melihat penampilan Zhou Yingying, Jun Wulou langsung menjelaskan. Karena dia yakin selama dia memberitahu Lin Nan, Zhou Yingying pasti akan setuju. Untuk sesaat, Zhou Yingying tertegun, sepertinya dia tidak dapat mempercayainya, dan suasana hatinya segera mulai menurun. Kamu sekarang memiliki atribut air dan api, dan tidak ada cara untuk berlatih. Tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini, itu tergantung kamu setuju atau tidak. Jun Wulou sudah memahami kelemahan Zhou Yingying dan segera menjelaskan padanya sebelum dia bisa menjawab. Aku. Zhou Yingying, yang pikirannya tidak terlalu teguh, tidak punya ide apapun. Di masa lalu, dia harus meminta Bu Jingyu untuk mengambil keputusan, tetapi sekarang setelah Bu Jingyu pergi, dia merasa setiap langkah yang dia ambil sangatlah sulit. Jadi setelah terdiam lama, dia hanya ragu-ragu, ingin memanfaatkan kesempatan ini, namun dia takut kehilangan uang. Bagaimanapun, ada contoh Bao Wenji sebelumnya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui Lin Nan. Melihat keraguan-raguan Zhou Yingying, jarang sekali menara Junwu tidak mempersulit keadaan, dan bahkan kekuatan sebelumnya tidak sepenuhnya tercermin di sini. Untuk meyakinkan Zhou Yingying, dia segera mengatakan sesuatu, berbalik dan berjalan menuju pintu. Ledakan. Setelah memastikan bahwa Zhou Yingying memang memiliki atribut air dan api, Jun Wulou tampak sedikit bersemangat dan tidak repot-repot memanggil Ouyang Sinan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, energi sejati yang kuat dengan cepat diaktifkan dari dantiannya. Di luar pintu, Ouyang Simonan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri bagaimana menyelesaikan sesuatu. Tidak bagus. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, dan tanda peringatan berbahaya muncul dengan cepat di benaknya. Tertawa. Kecepatan reaksinya juga sangat cepat. Saat dia merasakan ada yang tidak beres, tubuhnya dengan cepat berpindah ke samping. Meskipun dia masih belum tahu apa sumber bahayanya, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Setidaknya dia akan bergerak agar dia tidak menjadi pasif. Ledakan. Begitu dia keluar dari pintu ruang pelatihan dibuka paksa dari dalam, dan seluruh panel pintu meledak dalam sekejap. Ouyang Simonan, buka matamu mulai sekarang. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan menghancurkan rumah tuan kotamu, Ham. Jun Wulou dengan cepat menghindar mengikuti panel pintu yang terbang keluar, dan segera memarahi Ouyang Sinan, dengan dua sinar cahaya yang tajam berkedip di matanya yang tajam sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Tujuannya melakukan ini sebenarnya adalah untuk meletakkan dasar bagi masa depan Zhou Yingying. Setidaknya jika Anda menemui sesuatu di kota Tianxing di masa mendatang, Anda bisa langsung menemui Ouyang Simonan. Ya, Paman, silakan pergi. Ouyang Sinan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mengangguk setuju dan terus berbicara.
Namun, begitu dia selesai berbicara, udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Mata Jun Wulou seperti pisau tajam, langsung menusuk jantung Ouyang Sinan. Siapa bilang aku akan pergi? Celepuk. Ouyang Sinan yang sudah memutuskan menara Junwu akan segera pergi, tiba-tiba merasa lemas dan hampir jatuh ke tanah. Murid yang baik, kamu. Saat Jun Wulou melihat penampilan Ouyang Sinan, dia tersenyum ringan dan menyapa Zhou Yingying di belakangnya. Namun, ketika dia berbalik setelah selesai berbicara, dia menemukan bahwa Zhou Yingying tidak mengikutinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhou Yingying dengan aneh yang masih berada di ruang pelatihan. Menguasai. Namun, saat berikutnya, Zhou Yingying sepertinya tiba-tiba tercerahkan, dan bergegas keluar, berteriak kepada Jun Wulou dengan ekspresi terkejut. Dengan baik, Jun Wulou jelas tidak mengerti apa yang terjadi, dan sedikit terkejut ketika Zhou Yingying tiba-tiba memanggil Tuan. Faktanya, Zhou Yingying sangat terkejut ketika Jun Wulou mendobrak pintu ruang pelatihan dengan tamparan. Tentu saja dia ingin memiliki master seperti itu, jadi dia sangat bersemangat. Oke, hahaha, ayo kita cari Lin Nan. Jun Wulou butuh waktu lama untuk akhirnya bereaksi, dan berkata kepada Zhou Yingying dengan terkejut, sambil mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Tertawa, di bawah tatapan terkejut Ouyang Sinan, sosok Jun Wulou dan Zhou Yingying menghilang begitu saja dalam sekejap. Ketika dia merasakan kehadiran dua orang lagi dalam kesadarannya, mereka sudah terbang ke udara. Aku menghapusnya, itu membuatku takut setengah mati. Setelah keduanya pergi, Ouyang Simon tiba-tiba menjadi santai dan berkata sambil diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Lin Nan. Namun, dia kemudian teringat perkataan Jun Wulou sebelumnya dan juga teringat nama Lin Nan. Hotel Kota Bintang. Setelah Si Potian dan Si Long dikelilingi oleh murid-murid Sekte Pedang dan pergi, Lin Nan, Hei Xiong, dan Bu Jingyu diam-diam berbalik dan membuka ruangan baru. Rumah Tuan Kota bukanlah tempat yang harus mereka tuju, jadi mereka menunggu kabar dari Menara Junwu di sini. Lin Nan, maksudmu Yingying awalnya adalah badan air dan api, jadi dia tidak bisa berlatih. Setelah Bu Jingyu menunggu Lin Nan menjelaskan bagaimana dia bertemu Zhou Yingying dan membawanya ke sini, dia hanya bisa sedikit mengernyit, dan butuh waktu lama baginya untuk akhirnya bertanya. Dia dan Zhou Yingying menjalin hubungan sejak kecil. Meskipun Zhou Yingying selalu menganggapnya sebagai pendukung emosionalnya, dia hanya menganggap gadis ini sebagai saudara perempuannya. Bu Jingyu juga merasa sedikit tidak berdaya atas apa yang terjadi pada Zhou Yingying. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Zhou Yingying ketika hal seperti ini terjadi padanya. Jadi dia sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Lin Nan. Dan ketika dia mengetahui bahwa Jun Wulou berencana menerima Zhou Yingying sebagai muridnya, dia bahkan mengangkat tangannya untuk menyatakan persetujuannya. Yang paling dia khawatirkan adalah Zhou Yingying, seorang gadis yang tidak dibesar-besarkan oleh dunia. Semuanya akan beres ketika kakak senior kembali. Sekarang mari kita bersiap untuk persidangan Sekte Tiandan. Lin Nan tahu bahwa Bu Jingyu juga akan berpartisipasi dalam persidangan Sekte Tiandan, jadi dia mengingatkannya dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia adalah murid Sekte Jahat. Jika dia terungkap, dia pasti akan diburu oleh para kultivator di jalan yang benar, jadi prioritas utama adalah memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sesegera mungkin. Jangan khawatir tentang ini. Uji coba Sekte Tiandan ini telah menimbulkan kegemparan, dan Sekte Jahat juga memiliki dua tempat. Bu Jingyu tersenyum tipis pada Lin Nan dan menjelaskan kepadanya tanpa khawatir. Setelah mendengar ini, Lin Nan sedikit terkejut, tapi dia segera menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi selama persidangan, Bu Jingyu pasti bisa menggunakan teknik Sekte Jahat untuk melawannya. Bagaimanapun, dia adalah murid jenius yang dibudidayakan oleh Sekte Xie, jadi tidak perlu khawatir tentang Bu Jingyu. Itu saja, sepertinya saya harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan mencoba menerobos ke level baru sebelum uji coba dimulai. Jika tidak, saya akan selalu dianggap sebagai batu sandungan dan diinjak kapanpun saya mau. Berpikir bahwa praktisi di benua primitif selalu menggunakan alam untuk mengukur kekuatan tempur seseorang, Lin Nan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan berkata, Lin Nan, aku harus mengingatkanmu dengan sungguh-sungguh bahwa jika kamu bertemu dengan murid lain dari Sekte Jahat kita, Luo San, cobalah menjauh. Orang ini, pasti telah mempraktikkan metode mental paling kuat dari Sekte Jahat. Segera setelah itu, Bu Jingyu dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan, dan akhirnya ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Luo Shan, pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Saat Bu Jingyu menyebut nama Luo Shan, hati Lin Nan terasa seperti cambuk dicambuk dalam sekejap. Luo San dari keluarga Luo, untuk bersaing dengannya demi Long Ruoyu, ternyata adalah murid Sekte Jahat dan tidak segan-segan mempraktikkan teknik Sekte Jahat. Rupanya, karakternya juga menjadi ekstrim. Aku mengerti,
buka pintunya, kakak senior sudah kembali. Lin Nan diam-diam mencatat ini, tersenyum pada Bu Jingyu, dan berkata. Mendengar perkataan Lin Nan, beruang hitam tidak bisa menahannya lagi, dia segera bergerak, mencapai pintu kamar, dan langsung membuka pintu. Segera, Jun Wulou dan Zhou Yingying mendekat dengan cepat. Melihat ekspresi penuh harap di wajah beruang hitam, dia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya dan memasuki ruangan. Terima kasih, kakak, karena telah mengambil inisiatif. Lin Nan melihat Jun Wulou masuk dan langsung berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Perception memeriksa tubuh Zhou Yingying dan menemukan bahwa tidak ada luka di tubuhnya dan dia terlihat baik-baik saja, jadi dia akhirnya merasa lega. Adik laki-laki, apakah kamu memiliki ramuan emas pemecah penghalang di sana? Wajah Jun Wulou jelas serius dan dia tidak tersenyum sama sekali. Dia bertanya pada Lin Nan setelah memasuki pintu. Apa, obat mujarab pemecah penghalang? Lin Nan tiba-tiba tercengang. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang pil semacam ini, hanya pil pemecah penghalang. Saya belum pernah mendengarnya. Bisakah pil pemecah penghalang digunakan? Setelah merenung sejenak, Lin Nan segera bertanya, menatap Jun Wulou dengan sedikit kebingungan, tidak tahu untuk apa ramuan itu diinginkannya. Tidak, pil penghancur penghalang hanya membantu menerobos alam kecil. Kultivasi murid saya terlalu lemah dan dia perlu meningkatkannya sesegera mungkin, jadi saya berencana untuk membiarkan dia meminum pil emas penghalang untuk menerobos ke tentu saja. Jika memungkinkan, saya dapat terus memberinya pil dan membiarkannya menerobos ke tahap Nas Chen Sol dalam satu gerakan. Jun Wulou menatap Lin Nan dengan tatapan tak terduga, dan berkata dengan nada santai yang luar biasa. Sial, apa kamu hebat sekali. Ahem, itu urusanmu sendiri. Aku serahkan padamu. Jika terjadi kesalahan, aku tidak akan selesai denganmu. Lin Nan segera berbicara dengan canggung, tapi mau tak mau dia merasa sedikit tidak seimbang di hatinya. Menurut kata-kata Jun Wulou, seharusnya mudah bagi Zhou Yingying untuk menerobos ke tahap Nas Chen Sol. Meskipun ada kecurigaan bahwa dia mencoba untuk menyemangati orang lain, karena Jun Wulou telah memutuskan seperti ini, dia pasti memiliki niatnya. Hei, Pak Tua, berikan resep dan bahan ramuannya kepada saudara Nan, dan dia akan membuatkannya untukmu sebentar lagi. Apa yang kamu takutkan jika ada seorang alkemis di depanmu? Beruang hitam tidak tahu harus memanggil Jun Wulou apa untuk sementara waktu, jadi dia langsung memanggil lelaki tua itu dan berkata. Ah, dalam sekejap, mata Jun Wulou tiba-tiba menjadi panas, dan dia menatap Lin Nan dengan ekspresi terkejut. Adik laki-laki, apakah kamu seorang alkemis? Memikirkan pil emas pengembalian besar yang diberikan Lin Nan kepadanya sebelumnya, Jun Wulou segera bertanya. Secara umum, ini akan menjadi peluang besar bagi seorang kultivator untuk mendapatkan pil emas pengembalian hebat, apalagi menghasilkan begitu banyak pil sekaligus. Sama seperti Fang Bing, setelah mendapatkan ramuan emas yang hebat, dia langsung kabur. Dapat dikatakan bahwa nilai pil emas besar yang kembali di benua primitif tidak dapat diukur dengan batu spiritual, jadi wajar jika dia terkejut. Baiklah, Lin Nan mengangguk, dan segera berbicara secara tersirat, dan pada saat yang sama tersenyum sedikit, mengendurkan bahunya dengan mudah, terlihat santai dan puas. Cek-cek, segera setelah itu, Jun Wulou menjentikkan pergelangan tangannya, dan dua sinar cahaya menyerbu ke arah Lin Nan, tetapi berhenti di depan Lin Nan. Ini adalah resep dan bahan pemurnian untuk ramuan pemecah penghalang. Total ada 3 salinan. Pergi dan sempurnakan ramuan pemecah penghalang segera. Jun Wulou sama sekali tidak sopan. Sebaliknya, dia berbicara langsung kepada Lin Nan dengan ekspresi bersemangat, dan senyuman sedikit bangga terlihat dari sudut mulutnya. Saya menghapusnya. Lin Nan tertegun sejenak. 3 materi, apakah ini pasti untuk Zhou Yingying? Mengutuk dalam hatinya, Lin Nan dengan cepat mengambil ramuan emas pemecah penghalang dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa dia bisa memperbaikinya, dia segera berbalik dan berjalan ke ruang latihan di dalam ruangan. Meskipun dia tidak senang Jun Wulou memperlakukannya sebagai kuli, dia tidak bisa menolak. Bagaimanapun, ramuan ini diberikan kepada Zhou Yingying. Biasanya, dia pasti akan mengajukan beberapa syarat ke Menara Junwu, tapi tidak sekarang. Tunggu aku selama 2 jam. Ketika Lin Nan menutup pintu ruang pelatihan, dia akhirnya menjatuhkan kata-kata ini dan menutup pintu dengan lancar. Apa menurutmu menyempurnakan alkimia itu mudah? Jika kamu bisa menyempurnakan 1 salinan dalam 2 jam, itu bagus. Kamu sebenarnya ingin menyempurnakan 3 salinan. Apa menurutmu itu mimpi? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, ekspresi Jun Wulou jelas berubah, dan kemudian dia berbicara dengan nada yang agak mencurigakan. Namun, ketika dia berbicara, Lin Nan sudah menutup pintu. Adapun apa yang terjadi di dalam, tidak dapat dideteksi dari luar. Tuan, saya juga ingin berpartisipasi dalam persidangan Sekte Tiandan.
Setelah mendengar bahwa dia bisa menerobos ke tahap ramuan emas, Zhou Yingying segera berbicara, cemberut dan berkata kepada Jun Wulou. Ketika dia mengatakan ini, matanya yang indah tidak bisa tidak melirik ke wajah Bu Jingyu, dan wajah cantiknya menjadi lebih cerah dalam sekejap. Namun, pikiran Bu Jingyu tidak tertuju pada Zhou Yingying saat ini. Dia masih tenggelam dalam apa yang dikatakan beruang hitam. Lin Nan ternyata seorang alkemis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Meskipun Lin Nan telah memberinya pil pengembalian hebat sebelumnya, itu tidak berarti apa-apa, jadi sekarang Bu Jingyu benar-benar terkejut. Apa? Setelah mendengar kata-kata Zhou Yingying, ekspresi Jun Wulou tiba-tiba membeku. Niat awalnya adalah untuk tidak membiarkan murid magang ini berpartisipasi dalam persidangan Sekte Tiandan. Dia mengetahui beberapa hal di sini. Akan baik-baik saja jika Lin Nan dan yang lainnya berpartisipasi, tetapi tidak bagi Zhou Yingying karena dia seorang wanita. Kembalilah ke Sekte Master dulu dan selesaikan upacara pemagangan. Jika kamu bisa menerobos ke tahap inti emas dalam waktu 2 bulan, tidak ada salahnya berpartisipasi dalam uji coba Sekte Tiandan. Dia merenung sejenak dan segera menetapkan ambang batas untuk Zhou Yingying. Selain itu, ambang batas ini juga merupakan ambang batas yang ditetapkan oleh Sekte Tiandan sendiri. Tentu saja, dia tidak mengira Zhou Yingying bisa menembus tahap ramuan emas dalam waktu 2 bulan. Tidak masalah, Saudara Jingyu, kamu harus menungguku. Pada saat ini, Zhou Yingying memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan matanya tampak memiliki sedikit harapan, dan dia segera berkata kepada Bu Jingyu. Bagus. Bu Jingyu mengiyakan, langsung duduk bersila dan mulai berlatih keras. Namun, meskipun dia telah memasuki kondisi kultivasi, pikirannya tidak bisa tenang. Berita bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis jelas menyentuh hatinya. Seiring waktu berlalu, 2 jam berlalu dengan cepat, dan Lin Nan juga keluar dari ruang pelatihan tepat waktu. Saat melihat Lin Nan, ekspresi Jun Wulou langsung berubah menjadi kaget. Rupanya dia masih tidak percaya kalau Lin Nan sebenarnya hanya menghabiskan waktu 2 jam. Bawa ke sini. Dia merenung sejenak, berpikir bahwa Lin Nan mungkin sengaja keluar untuk mengejutkan mereka, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Lin Nan. Sangatlah mustahil untuk memurnikan 3 ramuan emas pemecah penghalang dalam 2 jam. Bahkan beberapa orang tua di Sekte Tiandan tidak dapat memiliki kecepatan secepat itu. Dan Lin Nan hanyalah seorang anak muda sekarang, dan wilayahnya masih dalam tahap awal Golden Elixir. Tertawa, Lin Nan tidak ragu-ragu, dan segera membalik tangannya, dan 3 aliran cahaya keemasan bergegas menuju menara Junwu. Saya menghapusnya. Hanya melihat 3 sinar cahaya keemasan ini, Jun Wulou langsung mengutuk dalam hatinya. Kesadarannya sangat tajam. Ketika Lin Nan melemparkan 3 sinar emas ini, dia yakin bahwa itu memang 3 ramuan emas pemecah penghalang. Oke, ayo cepat. Saya harus berlatih. Tidak banyak waktu tersisa. Saya harus berpartisipasi dalam persidangan Sekte Tiandan. Lin Nan memberi Jun Wulou ramuan emas pemecah penghalang dan segera berbicara dengannya setelah pertemuan, tanpa kesopanan apapun. Secara keseluruhan, sudah lama sejak dia datang ke kota Tianxing, tetapi wilayahnya tidak berubah sama sekali. Dia masih dalam tahap awal ramuan emas, jadi dia siap untuk memaksakan terobosan. Meskipun tingkat wilayahnya tidak berbanding lurus dengan kekuatan tempurnya, tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui selama persidangan Sekte Tiandan, jadi dia memutuskan untuk segera berlatih. Kembalilah dan lihatlah tulang-tulang lamaku ketika kamu punya waktu. Murid, ayo pergi. Ketika Jun Wulou melihat 3 ramuan emas pemecah penghalang kelas atas di tangannya, dia langsung sangat gembira. Dia segera berbicara kepada Lin Nan, dan kemudian dengan cepat berjalan keluar. Dia melihat perpisahan singkat ini dengan sangat jelas, jadi dia tidak mengatakan apapun lebih jauh. Saat ini, Bu Jingyu juga berdiri dan memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk pergi. Lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan waktu yang tersisa sebenarnya tidak banyak. Setelah kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Jun Wulou, Zhou Yingying, dan Bu Jingyu meninggalkan hotel, hanya menyisakan Lin Nan dan Hei Xiong di kamar. Bagaimana? Apakah levelmu sudah meningkat? Melihat ekspresi bingung di wajah beruang hitam, Lin Nan langsung bertanya. Meski dia sudah mengetahui hasilnya, dia masih sedikit khawatir dengan pria besar konyol beruang hitam ini. Hei, Kakak Nan, menurutmu ini apa? Tertawa. Beruang hitam mengulurkan tangan dan mengeluarkan selembar kertas yang agak menguning dari cincin luar angkasa, dan berkata kepada Lin Nan sambil tersenyum. Apa? Dalam sekejap, persepsi dahi Lin Nan tertuju pada selembar kertas ini, dan ekspresinya langsung mengeras. Resep pil pemulihan jiwa, bukankah ini yang sangat dia butuhkan? Jika ada pil yang menghidupkan kembali jiwa, maka Long Ruoyu dan Li Mufei bisa bangun secepatnya, jadi dia benar-benar tercengang saat ini. Kakak Nan,
Beruang hitam tidak mendengar suara Lin Nan untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Dia berteriak dengan ekspresi sedikit terkejut, dan bahkan wajahnya mulai terlihat aneh. Menurutnya, ini hanya resep dan tidak ada efek lain sama sekali. Bahkan bagi seorang praktisi seperti dia yang bukan seorang alkemis, itu bahkan tidak sebanding dengan harga sebuah batu spiritual. Namun dari ekspresi wajah Lin Nan, beruang hitam dapat yakin bahwa Lin Nan pasti menyembunyikan sesuatu darinya, dan dia bahkan dapat mengatakan bahwa nilai ramuan ini sangat tinggi. Di mana kamu mendapatkannya? Lin Nan mengulurkan tangan dan dengan cepat mengambil resep pil kebangkitan jiwa dari tangan beruang hitam. Sambil melihatnya dengan hati-hati, dia bertanya pada beruang hitam. Dia telah mencari begitu lama hanya untuk menemukan resep ramuan jiwa ini, tetapi yang mengejutkannya, beruang hitam telah mendapatkannya terlebih dahulu. Hehe, rahasiakan. Beruang hitam jelas tidak ingin memberitahu Lin Nan di mana dia mendapatkan resep ramuan jiwa kali ini. Dia menyeringai dan segera masuk ke ruang pelatihan. Kenapa orang ini begitu misterius? Lin Nan merasa beruang hitam itu agak aneh, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu darinya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Yang paling membahagiakan dia saat ini adalah dia telah mendapatkan resep pil pemulihan jiwa. Dengan barang ini di tangannya, dia bergegas keluar ruangan dan bergegas menuju pasar gelap. Saat ini, dia tidak memiliki banyak stok ramuan di cincin luar angkasanya, jadi dia harus pergi ke pasar gelap untuk membeli beberapa, dan membelinya persis sesuai dengan bahan yang tercatat pada resep ramuan tersebut. Pasar bagi para praktisi biasa dikenal dengan pasar gelap. Ada beragam barang di pasaran, dengan segala sesuatunya tersedia. Bisa dikatakan selama Anda memiliki batu spiritual, Anda tidak perlu khawatir tidak bisa membeli apa yang Anda inginkan di sini. Oleh karena itu, jika seorang kultivator membutuhkan harta karun jenius, ramuan, peralatan, mereka akan datang ke sini untuk memilih. Apakah kamu punya kristal naga? Setelah Lin Nan bergegas ke pasar gelap, dia berdiri di depan kios pertama yang dia temui dan bertanya. Ada seorang pria di dalam kios yang seluruhnya mengenakan jubah hitam. Penampilannya tidak terlihat jelas. Semua pembudidaya yang menjual berbagai harta karun jenius dengan sengaja mencegah orang lain menemukan identitasnya untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak, kultivator tidak dapat melihat penampilannya, tetapi terlihat jelas dari gerakannya. Setelah mendengar kristal naga, dia tertegun di tempat, lalu dia menjawab dengan suara dingin yang bisa disamarkan. Lin Nan mengerutkan kening, tidak melanjutkan pembicaraan di depan warung ini, dan terus berjalan ke warung berikutnya. Apakah kamu punya kristal naga? Ketika dia berjalan ke warung berikutnya, dia melanjutkan apa yang dia katakan sebelumnya dan bertanya. Tidak, kali ini reaksi pihak lain tidak begitu jelas, tapi dia tetap menjawab langsung ke Lin Nan. Saya menghapus. Lin Nan tertegun sejenak. Kristal naga ini adalah bahan utama yang tercatat pada resep ramuan pengembalian jiwa, jadi dia memilih untuk membeli barang semacam ini untuk pertama kalinya. Namun setelah menanyakan dua kios satu persatu, pemilik kios mengatakan mereka tidak memilikinya, yang membuatnya merasa tidak enak. Hal ini seharusnya tidak mudah didapat. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Tetapi untuk membangunkan Long Ruoyu dan Li Mufei, Lin Nan mengertakkan gigi dan mulai mengajukan pertanyaan di setiap kios. Tidak, semua kios tidak memiliki bahan seperti ini. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, yang membuat hati Lin Nan tiba-tiba terasa dingin. Namun, saat dia hendak menyerah, sebuah kios muncul di gang di ujung pasar petani. Pemilik kios duduk diam di depan kiosnya, wajahnya dikelilingi gas hitam, menutupi penampilan aslinya. Memegang secercah harapan terakhir, Lin Nan bergegas menuju pria berjubah hitam itu, wajahnya tiba-tiba menjadi gugup. Apakah ada kristal naga? Akhirnya, dia sampai di warung. Karena dia pernah menabrak tembok sebelumnya, dia sudah merasa putus asa, jadi dia sangat gugup ketika berbicara. Ya, tapi harganya sangat tinggi. Tiba-tiba, jawaban dingin pihak lain membuat Lin Nan merasa senang, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Menemukannya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia hendak meninggalkan kios di luar dan bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar bisnis, dia akan menemukannya. Aku ingin sebanyak yang aku mau. Lin Nan berkata dengan tegas kepada pemilik kios dengan nada yang layak untuk batu roh. Dia bertekad untuk memenangkan kristal naga. Saat dia berbicara, dia melihat barang-barang yang dipajang di luar kios pemilik kios. Itu semua adalah barang kecil biasa, tidak bernilai batu spiritual sama sekali. Akankah kios seperti itu benar-benar memiliki kristal naga? Tiba-tiba, Lin Nan menjadi waspada terhadap kultivator di depannya. Tapi itu tidak terlihat di wajahnya. 8.000 batu roh, jika kamu yakin menginginkannya, ikutlah denganku. Pemilik kios segera meletakkan barang-barangnya di tanah, lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan, lalu berbalik dan berjalan menuju kedalaman gang.
Hanya 8.000 batu roh. Mengenai kutipan yang diberikan oleh pemilik kios, Lin Nan menjadi lebih curiga terhadap orang ini. Jika hanya ada 8.000 batu spiritual, kristal naga seharusnya tidak terlalu langka. Sungguh tempat yang langka untuk ditinggali. Dia bertanya di sepanjang jalan, tetapi tidak ada kios lain, yang berarti kristal naga itu adalah bahan yang ditemukan di jalan, atau harta karun langka. Oleh karena itu, apapun harganya, tidak akan pernah ada harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Apakah kamu masih menginginkannya? Kultivator berjubah hitam jelas merasa Lin Nan tidak mengikutinya, jadi dia segera berbalik dan bertanya padanya. Ya, tentu saja. Lin Nan mengertakkan gigi, lalu dengan cepat mengejarnya dari belakang, dan berkata dengan nada ketakutan. Untuk mendapatkan kristal naga, dia akan mencobanya tidak peduli betapa berbahayanya itu, agar tidak menyesalinya. Dengar, bocah bodoh itu sedang dalam masalah. Lap, masih segar. Berapa umurnya? Beraninya kamu datang ke Longjing pada tahap awal inti emas. Dan tidak ada gunanya bertanya-tanya tentang hidup dan mati. Sekarang lebih baik, kamu menjadi sasaran. Setelah Lin Nan meninggalkan gang, pemilik kios yang ditanyakan Lin Nan sebelumnya mulai berbicara melalui telepon. Sepertinya mereka sudah lama terbiasa dengan hal ini, sehingga tidak banyak bereaksi. Setelah berbelok 2 belokan di gang dan mencapai jalan buntu, kultivator berjubah hitam itu akhirnya berdiri diam. Perampokan, serahkan cincin luar angkasa, kalau tidak kamu akan dikubur mati. Kultivator berjubah hitam tiba-tiba berbalik dan berteriak keras pada Lin Nan. Pada saat yang sama, kabut hitam di wajahnya mulai bergetar dengan cepat, dan gas hitam yang lebih tebal meledak dalam sekejap mata, secara bertahap membungkus Lin Nan di dalamnya. Saya menghapus. Lin Nan tidak menyangka bahwa dia benar-benar menebaknya dengan benar. Kultivator berjubah hitam ini tidak memiliki niat baik pada awalnya. Oh, bagaimana jika kamu tidak menyerahkannya? Meski penglihatannya terhalang oleh gas hitam, persepsinya tetap ada. Dia tidak menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki sebelumnya, sebenarnya karena dia takut pihak lain akan mengetahuinya. Sekarang dia telah putus satu sama lain, Lin Nan tidak perlu menyembunyikannya begitu saja. Di balik gas hitam itu ada wajah yang sama sekali asing. Tapi dia tidak menonjol, bahkan jika dia ditempatkan di tengah kerumunan, tidak ada yang akan menemukannya. Oh, pihak lain tampak mengerutkan kening dan memandang Lin Nan dengan hati-hati dengan sedikit terkejut. Haha nak, aku menyarankanmu untuk lebih bijak. Aku berada di tahap awal Yuan Ying, dan kamu hanya berada di tahap inti emas. Kultivator di seberangnya jelas telah mendeteksi wilayah Lin Nan, dan kemudian berkata kepadanya dengan sedikit keganasan. Tapi Lin Nan tidak memperhatikan ini sama sekali. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, terlihat sangat acuh tak acuh. Oh, karena tidak ada kristal naga, biarlah, aku pergi dulu. Lin Nan tidak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan, jadi setelah merenung sejenak, dia segera berkata kepada kultivator di depannya. Tapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk pergi sekarang. Pihak lain jelas telah menguncinya dengan kuat dan dengan sengaja memasang jebakan seperti itu, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja. Keluar, tinggalkan cincin luar angkasa dan kamu bisa pergi secara alami. Kalau tidak, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Kultivator berjubah hitam segera tertawa dengan ganas, energi sebenarnya di dantiannya melonjak dengan cepat, dan dia meraih kepala Lin Nan. Tidak ada yang akan melepaskan daging berlemak yang mereka peroleh dengan mudah. Oke, aku tidak akan pergi. Tapi kamu memintaku untuk tinggal, jadi jangan menyesalinya. Senyuman yang sulit dipahami dan dalam segera muncul di bibir Lin Nan, dan dia menatap kultivator berjubah hitam di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ketika dia mendengar kata-kata Lin Nan, kultivator berjubah hitam itu langsung terkejut, dan dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Hahaha, praktisi jin dan tahap awal, bagaimana kamu bisa benar-benar pamer? Kamu benar-benar mengejutkanku. Segera setelah itu, setelah penyelidikan yang cermat, kultivator berjubah hitam tiba-tiba menemukan bahwa alam Lin Nan tidak sengaja disamarkan, dan akhirnya dia menghela nafas lega dan berkata kepadanya. Namun, meskipun dia mengatakan ini, dia jelas menjadi lebih waspada di dalam hatinya. Bagaimanapun, aura yang ditampilkan oleh Lin Nan membuat orang merasa dingin di hati mereka. Baiklah kalau begitu, ayo kita rampok dan serahkan cincin luar angkasa, cepat. Lin Nan sepenuhnya meniru nada suara kultivator berjubah hitam sebelumnya dan tersenyum padanya dan berteriak. Saya menghapus. Kultivator berjubah hitam ketakutan dengan teriakan Lin Nan dan dengan cepat mundur 2 langkah. Tertawa. Namun, memanfaatkan kesempatan ini, Lin Nan segera menghindar, bergegas keluar dari jalan buntu, dan bergegas menuju dari mana dia datang. Ya dewa, kamu luar biasa. Kamu berpura-pura menjadi keren. Coba saya lihat bagaimana kamu masih bisa berpura-pura menjadi keren.
Kultivator berjubah hitam Kendo Lin Nan melarikan diri, tertawa galak, dan mengejarnya dari belakang. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya dalam sekejap mata, bayangan muncul di belakangnya, menghalangi jalan Lin Nan. Kecepatan yang luar biasa, hati Lin Nan tiba-tiba bergetar. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada wilayahnya. Tidak mungkin bagi orang kuat di tahap jiwa baru lahir untuk menyusulnya. Jadi ketika dia ditangkap oleh kultivator berjubah hitam, kecepatan mengerikan menarik perhatian Lin Nan. Jika Anda bisa mempelajari sendiri teknik gerakan menakutkan ini, Anda akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri saat menghadapi bahaya. Sangat cepat. Untuk mendapatkan beberapa informasi, Lin Nan segera berhenti dan berkata kepada kultivator berjubah hitam yang sudah berdiri di depannya. Tentu saja cepat. Ini adalah gerak kaki ekstrim yang sudah lama hilang. Kultivator berjubah hitam segera tersenyum bangga pada Lin Nan, dan kemudian berkata kepadanya dengan nada yang agak mencolok. Gerakan kaki yang ekstrim. Segera, Lin Nan menuliskan namanya. Jika memungkinkan, dia memiliki keinginan untuk mempelajari gerak kaki semacam ini. Sampai jumpa. Tepat ketika kultivator berjubah hitam masih merasa bangga, Lin Nan tiba-tiba melambai padanya dan kemudian dengan cepat bergegas ke arah lain. Lagi pula itu jalan buntu, jadi dia bisa pergi kemana saja. Dia hanya ingin menghindari deteksi spiritual dari kultivator berjubah hitam ini. Tertawa. Namun, gerakan kultivator berjubah hitam masih cepat, dan dia diblokir lagi di depan Lin Nan hanya dalam sekejap mata. Lin Nan sudah berlari dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan tempurnya, hampir pasti dia bisa menghindari kultivator Nas Chen Sol tahap awal ini, tapi dia masih tidak bisa menghindari kultivator di belakangnya. Saya akan memutuskan formula teknik tubuh ini. Hampir pada saat yang sama, Lin Nan mengambil keputusan dan segera berhenti. Hahaha, kamu ingin lepas dari tanganku. Itu hanya mimpi, kamu tidak bisa berhasil. Dalam sekejap, kultivator berjubah hitam menghadap Lin Nan dan tersenyum aneh, lalu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, bahkan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Namun, Lin Nan tidak berniat melarikan diri saat ini. Dia tersenyum ringan dan segera mengaktifkan 5 elemen esensi sejati di dantiannya. Tertawa. Tidak bagus. Ketika esensi sejati 5 elemen Lin Nan diaktifkan dan dipancarkan dari telapak tangannya, kultivator berjubah hitam segera merasakan tanda peringatan di benaknya. Dia merasakan bahaya, jadi dia langsung berpikir untuk menghindar. Suara mendesing. Karena kecepatan gerakan kakinya yang ekstrim, ketika energi sejati Lin Nan dikeluarkan dari telapak tangannya, dia menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Saya menghapus. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan menghadapi situasi ini. Dia tertegun dan ekspresinya segera berubah. Kamu ingin membasmiku. Tidak sesederhana itu. Kamu harus mati dulu. Kultivator berjubah hitam segera tertawa ganas dan bergegas menuju Lin Nan, dan cahaya yang sangat menakutkan tiba-tiba terpancar dari tinjunya. Tinju runtuhnya surga. Dia jelas tidak ingin terlibat dengan Lin Nan lagi, jadi dia mengaktifkan seni bela dirinya saat ini dan berteriak keras. Apa-apaan? Ketika Lin Nan mendengar teriakan keras ini, hatinya tenggelam dan dia berteriak pada saat yang bersamaan. Tinju pemecah es 5 elemen. Dalam sekejap, seperti kultivator berjubah hitam, dia juga dengan cepat melancarkan pukulan kuat, auranya dengan cepat terlepas, dan menunjukkan efek melahap yang menghancurkan. Bum bum bum. Untuk pertama kalinya, tinju kedua orang itu bertabrakan, menghasilkan ledakan udara yang kuat. Namun, karena kedua orang tersebut tidak jauh berbeda dalam hal kekuatan tempur, mereka tidak terpengaruh secara mendasar oleh ledakan amarah. Itu benar, aku tidak bisa memberitahumu bahwa kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Setelah kultivator berjubah hitam menunggu dampak ledakan Qi menghilang, dia segera berkata kepada Lin Nan dengan suara yang dalam, ekspresinya menjadi lebih ganas. Meskipun keduanya hanya bertukar satu pukulan, Lin Nan bisa dengan jelas merasakan kekuatan membasmi tirani yang meletus dari pukulan ini. Tertawa. Namun, kultivator berjubah hitam segera mengaktifkan energi aslinya dan mulai menyerang Lin Nan dengan cepat, bahkan dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Tinju api 5 elemen. Namun, Lin Nan tidak mengelak saat ini. Melalui pukulan tadi, Lin Nan telah menentukan kekuatan tempur dari kultivator berjubah hitam. Jadi setelah kedua orang itu saling meninju, dia memulai babak pemboman baru. Dalam sekejap, ekspresi panik muncul di wajah kultivator berjubah hitam, dan kemudian matanya melebar. Dia tidak percaya bahwa Lin Nan bisa berlatih dua seni bela diri yang sangat berbeda. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan berarti dari tinju pemecah es 5 elemen yang pertama, dia dapat dengan jelas merasakan dinginnya es yang muncul dari atas. Namun kini, pukulan yang dipicu oleh Lin Nan memiliki aura api yang tak tertandingi bahkan bisa menghancurkan segalanya.
Jadi dia langsung memutuskan bahwa metode mental dari kedua seni bela diri ini benar-benar berbeda. Ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Itu sebabnya saya langsung merasa kedinginan di hati, tidak tahu kultivator macam apa yang telah saya sakiti. Tertawa. Namun, karena keterampilan gerakannya terlalu abnormal, ketika Lin Nan melemparkan pukulan ini, dia langsung menghindari pukulan Lin Nan yang tampaknya melonjak. Saya menghapusnya. Awalnya, Lin Nan dengan sengaja mengendalikan kekuatannya dan berencana untuk melukai serius kultivator berjubah hitam tersebut terlebih dahulu. Tapi dia tidak menyangka orang ini akan bergerak begitu cepat, menghindari pukulan kerasnya hanya dalam sekejap mata. Kali ini, Lin Nan langsung mendapat masalah. Kecepatan lawan terlalu cepat, dan dia tidak bisa memukulnya sama sekali. Kecuali dua orang memukul Todoroki, mustahil untuk mengalahkannya. Ayo lagi, coba saya lihat berapa banyak energi nyata yang harus Anda gunakan. Kultivator berjubah hitam berdiri di depan Lin Nan, menatapnya dengan tatapan bangga, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, dan berteriak. Pada kecepatan yang menakutkan ini, Lin Nan tidak dapat menemukan penawaran apapun, jadi otaknya berputar cepat saat ini, memikirkan cara menahan kecepatan lawan. Tapi ini adalah benua primitif, bukan bintang dewa, jadi tidak ada cara untuk sepenuhnya mengaktifkan bidang luar angkasa semacam itu, dan kita hanya bisa menggunakan kekuatan tempur untuk membedakannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul dari benaknya. Membosankan bagimu untuk bersembunyi sepanjang waktu. Jika kami bisa, kami akan melawanmu secara terbuka. Lin Nan segera tersenyum dan berkata kepada kultivator berjubah hitam menggunakan metode memprovokasi. Tentu saja, bukan itu yang ada dalam pikirannya. Haha, cara memprovokasi tidak ada gunanya. Aku hanya mengandalkan kecepatan untuk menang, dan sedikit kekuatan tempur sudah cukup. Tapi melihat levelmu sangat rendah, tapi kekuatan tempurmu sangat tinggi, pasti ada harta karun di dalamnya, cincin luar angkasa. Kultivator berjubah hitam sama sekali tidak menyukai perilaku Lin Nan, dan segera berkata kepadanya dengan senyum sinis. Tertawa. Tidak bagus. Begitu dia selesai berbicara, kultivator berjubah hitam bergegas menuju Lin Nan tanpa peringatan apapun. Di belakangnya, ada serangkaian bayangan, yang tiba-tiba menimbulkan tanda peringatan di hati Lin Nan. Getah. Namun, kecepatan reaksinya juga sangat cepat, dan dia segera mengaktifkan keterampilan bela diri paling dasar yaitu Sap. Apa? Kultivator berjubah hitam telah mencapai kepala Lin Nan dan hendak menamparnya, tapi dia tidak ingin mendengar teriakan keras Lin Nan. Tertawa. Segera setelah itu, sosok Lin Nan menghilang dengan cepat seperti kilat, seolah-olah dia menghilang begitu saja di tempat yang sama. Pada saat ini, giliran kultivator berjubah hitam yang tercengang. Dia telah membasmi begitu banyak pembudidaya dengan kecepatan yang mengerikan ini, tetapi ini adalah pertama kalinya efeknya hilang pada Lin Nan. Bahkan kecepatan ledakan Lin Nan saat ini lebih kuat dari kecepatannya. Tamparan di wajah. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. Dan Lin Nan membutuhkan efek ini. Saat sosok itu menghilang, dia menggerakkan pergelangan tangannya sedikit, dan jarum Dinghai muncul di tangannya dalam sekejap. Tidak bagus. Tiba-tiba, sebuah tanda peringatan muncul di benak kultivator berjubah hitam yang terkejut tanpa alasan, dan dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa takut yang melekat di hatinya. Tertawa. Namun, Lin Nan sudah berada di belakangnya saat ini. Terutama Dinghai Divine Needle yang berwarna hitam legam memancarkan seberkas cahaya cemerlang. Ledakan. Dengan aktivasi cepat dari 5 elemen esensi sejati, jarum ilahi Dinghai menghantam langsung kultivator berjubah hitam dengan angin menderu. Dan senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut mulut Lin Nan. Pada saat ini, dia bahkan membayangkan adegan kultivator berjubah hitam yang kepalanya hancur. Tertawa. Namun, segera setelah itu, kultivator berjubah hitam merasakan ada sesuatu yang tidak baik, dan energi sejatinya diaktifkan dengan cepat, dengan pertahanan di belakang. Hampir di saat yang sama, dia mendorong gerak kakinya yang ekstrim hingga ekstrim dan menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Tongkat Lin Nan pada akhirnya gagal, bahkan tidak menyentuh ujung pakaian kultivator berjubah hitam. Dia bahkan memiliki beberapa keraguan, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung untuk melawan yang kuat di tahap Nas Chen Sol. Nak, biarkan aku melepaskanmu kali ini. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Tepat ketika Lin Nan sedikit linglung, sosok kultivator berjubah hitam itu seperti sambaran petir, bergegas menuju kejauhan bahkan tanpa menyebabkan fluktuasi aura apapun. Sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan kata-kata kasar tersebut kepada Lin Nan. Aku akan menggosoknya. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, lari saja. Lin Nan tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan gerak kaki yang ekstrim, dan dia tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Pergerakan di pihak mereka telah menarik perhatian beberapa penggarap,
karena letaknya tidak jauh dari pasar penggarap. Bahkan ada beberapa kultivator yang suka ikut bersenang-senang dan sudah bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Lain kali aku harus menguasai gerak kaki ekstrim ini. Lin Nan segera menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, lalu berubah menjadi aliran cahaya, pergi dengan cepat, berjalan di gang, dan kembali ke kota kultivator S Square lagi. Dia bertanya di semua kios di jalan, tetapi tidak ada yang namanya kristal naga, jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah dagang untuk bertanya. Meski harga barang di trading house jelas lebih mahal dibandingkan di luar, namun barangnya lengkap. Perusahaan dagang Sihai. Setelah dia menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki, dia segera menemukan tanda dari sebuah perusahaan dagang yang dikenalnya. Ia segera memutuskan untuk pergi ke perusahaan dagang Sihai untuk melakukan penyelidikan guna menghindari situasi berbahaya seperti sebelumnya. Pahlawan muda, apa yang kamu butuhkan? Perusahaan dagang Sihai kami. Berhenti bicara omong kosong, di mana penjaga tokonya? 1310.